Selamat pagi, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan selama kurang lebih 2 bulan, yaitu tentang gamification feature pada aplikasi campaign. Sebelumnya disclaimer, proyek ini merupakan bagian dari UI UX training program yang diadakan oleh Kominfo dengan Skillful dan Campaign sebagai channel partner. Kami tidak bekerja atau diikat dalam kontak profesional oleh Campaign. Langsung saja, presentasi ini akan kami bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu intro, desain proses, dan juga outro. Yang pertama yaitu campaign.com merupakan platform aksi sosial yang memberikan ruang pada organizer untuk menyelenggarakan suatu campaign yang nantinya campaign tersebut dapat diikuti oleh supporter. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk suatu kebiasaan sosial baru pada kehidupan sehari-hari pengguna campaign. Sementara itu, problem statement-nya yaitu tidak mudahnya mengajak supporter untuk mengikuti aksi challenge secara rutin, sehingga dirasa fitur gamifikasi perlu ditambahkan dalam aplikasi campaign. Selanjutnya yaitu objektif dalam proyek ini yaitu ada 4. Yang pertama, mengetahui pengalaman pengguna dalam menggunakan campaign. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta permasalahan yang dihadapi, serta membuat solusi desain dari permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu validasi solusi desain yang telah dibuat kepada responden. Dan yang terakhir yaitu mengetahui tingkat kegunaan dan kemudahan atas solusi desain yang telah kami buat sebelumnya. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Riko. Terima kasih, Mbak Nilna. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang desain proses yang kita gunakan dalam proyek ini. Kita menggunakan pendekatan design thinking, yang mana untuk yang empathize itu sudah disediakan oleh pihak channel partner. Kemudian di sini kita langsung aja ke define dari problemnya, di mana kita melihat dari masalah-masalahnya dengan melihat dari user pain point. Next. User pain point-nya, di mana kita mengumpulkan masalah-masalah apa aja yang kita dapat dari aplikasi mobile-nya dari campaign.com. Kemudian dari berdasarkan user pain point tadi, kita rancang how might we yang perlu kita gunakan untuk mencapai tujuan itu. Yang pertama, how might we membuat tampilan lebih menarik, kemudian how might we meningkatkan motivasi untuk mengikuti atau mengambil challenge dengan fitur yang menarik, kemudian how might we mempermudah user saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya dari how might we tadi kita ingin mencari ide-ide solusi yang kita akan gunakan untuk membantu user mencapai goals-nya. Yang pertama, kita menggunakan affinity mapping, yang mana kita mengelompokkan atau mengklasifikasikan apa saja yang ide-ide yang sama ataupun sejenis, seperti gamification, invitation, limited challenge, dan lain-lain. Kemudian dari kelompok-kelompok tersebut kita prioritaskan dari user value-nya dan effort-nya, yang mana yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu dan yang kita kerjakan nanti. Seperti itu. Nah, dari ide solusi tadi kita mencoba membuat dari sketsa kasarnya menggunakan metode Crazy Egg, yang mana kita membutuhkan pensil dan kertas yang dengan sketsa yang kasar. Kemudian, nah dari sketsa yang kasar tadi kita jadikan pacuan untuk membuat wireframe, di mana nanti sebelum kita membuat high fidelity desainnya. Kemudian, nah untuk high fidelity desainnya dari ide solusi tadi, yang pertama adalah supporter loyalty, yang mana ini nanti users ketika menyelesaikan challenge mendapatkan hadiah poin, yang mana untuk meningkatkan levelnya dan mendapatkan reward tertentu. Kemudian ada leaderboard. Nah ini untuk melihat seberapa jauh ranking dari user dengan teman-temannya. Kemudian ada bookmark, di mana ini bertujuan untuk menyimpan challenge-challenge favorit yang bisa diselesaikan nantinya. Kemudian ada friend activity, di mana user di sini dapat melihat aktivitas temannya untuk melihat apa saja aktivitas yang telah diselesaikan, challenge yang diselesaikan. Kemudian kita juga bisa mengikutinya dan juga memberikan reaksi kepada aktivitas tersebut. Kemudian, nah untuk task flow-nya sendiri ada yang pertama, ada leaderboard, kemudian ada bookmark, kemudian ada friend activity dan juga supporter loyalty yang nanti akan dijelaskan di prototype langsung. Nah, selanjutnya prototype akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Gibran. Silahkan. Oke, Mbak. Baik, terima kasih Mas Riko. Untuk prototype-nya, kita bisa langsung saja masuk ke Figma. Untuk leaderboard,
yang pertama yang perlu dilakukan yaitu yang pertama buka aplikasi, kemudian kita mengklik profile dan ada menu leaderboard. Di leaderboard ini akan terbagi menjadi 3 kategori yaitu challenge, campaign, dan donasi. Selanjutnya untuk supporter loyalty, yang pertama kita masuk ke menu profile, kemudian klik supporter loyalty, dan akan diarahkan ke halaman supporter loyalty. Di sini kita bisa melihat detail tentang level dan juga tingkatan supporter loyalty kita. Kita juga bisa melihat reward kita atau hadiah kita yang bisa kita redeem nanti. Selanjutnya untuk friend activity, yang pertama kita klik notifikasi, selanjutnya akan ada tab friend activity, dan di sini kita bisa melihat aktivitas teman kita dan juga bisa memberikan reaction. Yang terakhir untuk bookmark, di sini kita bisa membookmark melalui dari luar aplikasi dari tombol ini. Atau kita juga bisa melakukan bookmark dari dalam detail challenge. Setelah di bookmark, akan ada halaman yang menampilkan daftar atau list bookmark kita, dan juga kita bisa melakukan sorting berdasarkan title atau juga waktu kapan kita bookmark. Untuk prototipe-nya mungkin sampai di situ saja. Kita akan kembali ke slide. Setelah prototipe, kita melakukan testing. Yang testing ini kita lakukan kepada satu responden dengan dengan menanyakan kemudahan dan juga kegunaan dari fitur yang kami berikan. Yang pertama leaderboard. Untuk fitur kemudahan, kami mendapatkan skor 7,5 dan juga kegunaan dari leaderboard dapatkan skor 7. Selanjutnya untuk supporter loyalty, sama seperti leaderboard, untuk kemudahan mendapatkan skor 9,5 dan kegunaan mendapatkan skor 9. Selanjutnya untuk friend activity, kemudahan mendapatkan skor 8 dan kegunaan mendapatkan skor 8,5. Yang terakhir bookmark, yaitu kemudahan mendapatkan skor 9,5 dan kegunaannya mendapatkan skor 9,5. Kesimpulannya dari hasil pengujian yang telah kami lakukan sebelumnya, didapatkan bahwa ada satu pengujian yang belum lulus batas minimum, yaitu 7,5 fungsi leaderboard. Meskipun demikian, hasil pengujian kami yang lain menunjukkan hasil yang positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa ide solusi gamifikasi kami bisa berhasil menambah motivasi pengguna untuk menyelesaikan challenge pada campaign.com. Sekian presentasi dari kelompok 3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.